Sebelum membangun vihara loji, konon katanya Mama Airin berencana membangun viharanya di negara Thailand. Namun, lantaran keterbatasan tempat, beliau pun akhirnya memutuskan untuk membangun viharanya di Indonesia. Selain Pantai Karanghawu yang dikait-kaitkan dengan petilasan Nyi Roro Kidul, Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa atau yang lebih dikenal dengan nama Kuil Dewi Kwan Im atau Vihara Loji juga konon katanya mempunyai hal-hal berbau mistik mengenai kedekatannya dengan sosok Sang Ratu Pantai Selatan. Vihara Loji sendiri adalah tempat ibadah Buddhisme Thailand yang jaraknya sekitar 8 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu yang terletak di desa Cibutun, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, kota Pelabuhan Ratu. Vihara ini juga cukup unik, di mana lokasinya berada di perbukitan serta menghadap langsung ke laut, yaitu Pantai Loji. Bahkan untuk bisa sampai ke tingkatan paling atas bangunan vihara, pengunjung diharuskan untuk mendaki sekitar kurang lebih 500 anak tangga. Pemirsa, konon katanya sekarang kita sudah sampai di lokasi Vihara Loji. Menurut artikel yang saya baca, katanya tangga di sini lumayan tinggi, yaitu sekitar ada 400 anak tangga. Coba kita jalan ke atas ya pemirsa ya. Walaupun terlihat tidak terlalu tinggi, tapi saya mulai merasakan capai sih, apalagi di bagian kaki saya untuk mencapai lokasi padepokan dari Ratu Pantai Selatan. Kalau informasi yang saya dapat, tekstur-tekstur atau desain dari ukiran-ukiran di sini itu berdasarkan dari gaya Thailand, di mana yang memang membuat vihara ini orang yang berasal dari Thailand, itu si Mama Airin. Lantas, siapa pendiri Vihara Loji? Pendirinya bernama Anotahikamon Wathi, di mana akrab disapa Mama Airin. Sebelum membangun Vihara Loji, konon katanya Mama Airin berencana membangun viharanya di negara Thailand. Namun, lantaran keterbatasan tempat, beliau pun akhirnya memutuskan untuk membangun viharanya di Indonesia. Dan awal mulanya berdirinya vihara ini, konon katanya berawal dari mimpi Mama Airin yang mendapat wangsit untuk mendirikan semacam tempat peribadatan di pesisir laut. Melalui petunjuk mimpi inilah kemudian dilakukan pencarian di sejumlah wilayah di tanah air seperti Gunung Batu Malang dan Gunung Kidul Yogyakarta. Namun, keduanya tidak sesuai gambaran yang ada di mimpinya. Hingga setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Mama Airin pun mendapatkan sebuah lokasi di daerah Sukabumi yang lokasinya sama persis yang ada dalam mimpi. Hingga sekarang, vihara yang pembangunannya selesai bulan Agustus tahun 2000 ini tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha, namun juga dijadikan tempat wisata khas Pelabuhan Ratu. Kisah putri cantik penguasa Laut Selatan ini semakin ditegaskan keberadaannya dengan beberapa tempat yang konon katanya menjadi petilasan Nyi Roro Kidul ketika ingin bertandang ke daratan. Ada dua tempat yang diyakini warga setempat sebagai tempat sang ratu saat datang ke kawasan Pantai Sukabumi, yakni sebuah kamar hotel dan vihara yang letaknya di Pantai Loji. Masyarakat setempat juga konon katanya sudah paham betul dengan ruangan atau kamar yang digunakan oleh Ibu Ratu. Ibu Ratu sendiri tak lain sebutannya untuk Nyi Roro Kidul,
bagi warga setempat atau pengurus vihara. Yang menariknya, konon katanya Nyi Roro Kidul diyakini sebagai putri dari Raja Thailand keempat lantaran di padepokan Ratu Pantai Selatan itu terdapat foto Raja dan Ratu Thailand yang diyakini sebagai orang tuanya. Dan untuk memastikan seberapa mistiknya Vihara Loji yang konon katanya juga dibangun sebuah ruangan untuk Nyi Roro Kidul, tim konon katanya pun bergegas masuk ke dalam vihara tersebut untuk melihat langsung seperti apa ruangan yang dibangun khusus untuk sang penguasa Ratu Pantai Selatan itu. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya akan memasuki ruangan dari Nyi Roro Kidul yang berada di Vihara Loji. Seperti yang pemirsa lihat di sini, di sebelah sini ada patung-patung dari dewa-dewa Hindu, ada dewa Shiva, Naira, Uma, Kayati, Ganesha, dan Wisnu. Di sini juga ada tempat untuk Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, di sebelah sini yang menarik, kenapa di Vihara Loji ini ada tempat untuk Nyi Roro Kidul, karena dipercaya bahwa seperti yang pemirsa di sini ada raja dari Thailand dan ratu dari Thailand. Di sini percaya bahwa raja dan ratu dari Thailand ini masih ada hubungan saudara dengan ibu dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Di sini ada tempat untuk Wali Songo juga. Dan di sini adalah ruangan untuk Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Tapi saya di sini dilarang masuk ke dalam. Di sebelah sini di tengah ada Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Di sebelah sini ada Dewa Ular, dan ini adalah anak dari Raja dan Ratu Thailand yang tadi sebelumnya saya sebutkan di sini. Tempat ini katanya sering juga dijadikan tempat ritual oleh orang-orang sekitar. Tapi khusus untuk malam Jumat, tempat ini tidak boleh dikunjungi karena diadakan ibadah di sini oleh Mama Airin selaku yang membuat Vihara Loji ini. Seperti yang pemirsa lihat, di sini ada gamelan, juga ada beberapa pajangan perhiasan untuk Ratu Pantai Selatan. Itu merupakan foto dari anak Raja Thailand dan ini adalah lukisannya. Ini adalah Ratu Campak yang konon dipercaya adalah anak buah dari Ratu Pantai Selatan. Kalau saya rasakan di sini emang hawanya tenang ya dan rileks. Apalagi ada alunan gamelan juga di ruangan ini. Dan di sini sama sekali tidak ada bau dupa kalau saya cium. Padahal di tempat-tempat lain di vihara ini semua ada bau dupanya, kecuali tempat ini. Nggak tahu kenapa saya merasa tidak ada yang membakar dupa di tempat ini. Juga informasi yang saya dapatkan kenapa mereka percaya bahwa ibu dari Ratu Pantai Selatan masih ada hubungan dengan Raja dan Ratu Thailand. Katanya yang pertama kali menemukan Pantai Selatan ini adalah orang-orang dari Thailand, Raja dan Ratu Thailand ini, yang baru ada hubungan keluarga dengan Ibu Megasari, yang merupakan ibunda dari Ratu Pantai Selatan. Konon katanya di tempat ini yang paling sering terjadi kesurupan, karena tempat ini juga sering dijadikan tempat ritual oleh warga-warga setempat
bahkan wisatawan-wisatawan asing di luar dari Sukabumi. Memang kebanyakan aksen di sini kalau saya lihat memang terbuat dari emas ya, seperti bangku dan lukisan-lukisan juga, dan di atas ini juga aksennya semua emas. Dan konon katanya semenjak tempat ini dibuka, orang-orang yang ritual ke Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul lebih banyak datang ke sini ketimbang di Hotel Samudra Beach di kamar 308. Tempat ini malah jadi tempat yang lebih ramai orang-orang untuk datang untuk melakukan ritual kepada Ratu Pantai Selatan. Kata petugas di sini juga mereka sedang ingin menaruh ranjang katanya untuk Ratu Pantai Selatan, dan juga akan dibuatkan patung berdasarkan lukisan ini. Seperti yang pemirsa lihat, semua aksennya di sini emas ya. Berbeda dengan tempat-tempat lain di Vihara Loji ini. Pintu-pintunya juga emas semua di sini.